Assalamualaikum Matkip Lovers, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Kita akan bersama-sama belajar soal naskah UTBK Kimia Siap UTBK 2021. Oke ya guys, nomor 1. Suatu unsur terletak pada periode 3 golongan 5A. Bilangan kuantum elektron terakhir unsur tersebut adalah, oke guys, yang namanya bilangan keempat kuantum itu tergantung dari subkulit terluarnya ya. Karena dia golongan 5, golongan 3 sampai golongan 8A itu subkulit terluarnya adalah SP. Oke ya, karena dia periode 3, maka Mbak masukkan sini 3, sini 3. Karena golongan 5, maka S kan maksimum 2 ya, maka sisanya 3. Nah, lalu kita gunakan ini. Ya, 3P3, maka artinya N-nya itu adalah 3, subkulitnya adalah SPDF0123, ternyata P, maka L-nya 1. M-nya, P itu kotakannya ada 3 guys, orbitalnya 3 ya, min 1, 0, 1. Keisi 3 elektron, saya masukkan 1, 2, 3, maka M-nya plus 1. Lah, S-nya berapa? Terakhirnya ke atas, maka S-nya plus setengah. 3, 1, 1, setengah. Itulah keempat bilangan kuantumnya. Soal nomor 2, sebanyak 24,5 gram kalium klorat dipanaskan sesuai reaksi belum setara. Oke, jika ada reaksi belum setara, kita setarakan dulu ya guys. KClO3 menjadi KCl dan O2. Langkahnya kita setarakan logamnya terlebih dahulu. K-nya 1, K-nya 1, oke. Cl-nya 1, Cl-nya 1, oke. O-nya 3, lalu sini 2, maka Mbak setarakan sini 3/2. Ya, biar tidak ada pecahan, kalian boleh semua kalikan 2, maka jadinya 2, sini 2, sini 3. Begitu ya guys. Pertanyaannya, volume gas yang dihasilkan pada tekanan 1 atm 0 derajat ini artinya dalam keadaan STP. Gasnya yang mana? Gasnya adalah oksigen. Yang ditanya adalah volumenya si oksigen. Ya, kita masukkan 24,5 gram yang MR-nya 122,5, maka langkahnya kita mencari mol. Apa rumusnya mol? 24,5 dibagi MR-nya. Ya, 24,5 dibagi 122,5 itu adalah 0,2 ya guys, 0,2 mol. Lalu berapakah sih volumenya oksigen dalam keadaan STP? Rumusnya adalah mol dikali 22,4. Molnya berapa Mbak? Kita cari ya, kita gunakan perbandingan koefisien 3/2 dikali 0,2 dikali 22,4 ya. Jadi 0,3 dikali 22,4. Jawabannya adalah yang belakangnya 2 ya, 6,72 liter. Oke guys, jawabannya adalah D. Nomor 3, 2 tabung dihubungkan seperti pada gambar di bawah ini ya, ada 2 tabung. Pertama kerannya ditutup ya, ini tabung 1, ini tabung 2. Tekanan total tabung 1 yang berisi gas argon dan helium mula-mulanya 98,4. Berarti tabung ke-1 tekanannya adalah 98,4 atm. Ini adalah soal UTBK tahun 2019 ya. Jika keran dibuka dan semua gas dianggap sebagai gas ideal, hati-hati dalam keadaan gas ideal, maka nanti kita gunakan rumus seperti ini guys, PV-nRT. Tekanan total pada kedua tabung adalah ya, setelah kerannya dibuka maka tekanannya jadi berapa nih tekanan totalnya. Oke, kita kan sudah ketemu P1 ya, maka P2 nya berapa? Kita cari dulu P2 nya. Karena dalam keadaan gas ideal maka rumusnya PV nRT, tekanannya tidak tahu, volumenya pada tabung kedua kan 1 ya guys. Mol, N ini mol ya, 1, R-nya itu adalah 0,082, T-nya itu adalah 300 ya. Nanti ketemulah tekanan keduanya. 300 dikalikan 0,082. Oke ya, jawabannya adalah 24,6 ya. Iya, ini 24,6 atm. Lah, kalau mencari tekanan total gimana? Dikarenakan keran ini dibuka, maka tekanan total itu sama saja tekanan rata-rata ya. P1 ditambah P2 dibagi 2, maka 98,4 ditambah dengan 24,6 dibagi dengan 2 ya.
1, 2, 3 ya. Kita bagi dengan 2, jawabannya adalah 61,5 B ya guys. Semoga kalian semuanya paham. Nomor 4, diketahui nilai hasil kali kelarutan CdOH2 adalah 8 kali 10 pangkat min 15. Hasil kali kelarutan itu adalah KSP ya. Saya buatkan dulu aja. CdOH2 kalau terion tuh jadi apa? Cd2 plus dan 2OH min. Ya, KSP-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 15 ya. Ternyata dia dilarutkan ke dalam suatu larutan NaOH yang memiliki pH 9 plus log 2. NaOH kalau kita ionkan menjadi Na plus dan OH min. Nah, disinilah kita akan bermain ion sejenis ya, atau ion yang sama, yaitu CdOH2 dilarutkan ke dalam NaOH, itu terdapat ion yang sama yaitu OH, maka artinya konsentrasi OH ini dengan yang di atas itu sama. Oke, kita mencari OH-nya dulu ya. Karena dia sebuah basa, maka kita cari pOH-nya dulu. Rumusnya pOH kan 14 dikurangi pH ya. Maka 14 saya kurangi dengan 9 plus log 2 ya. Maka jawabannya 5 min log 2. Oke, maka OH minnya ketemu 2 kali 10 pangkat min 5. Karena dia 2 kali 10 pangkat min 5, artinya ini juga 2 kali 10 pangkat min 5. Koefisien tidak mempengaruhi ya. Koefisien itu mempengaruhi pada reaksi KSP yang di sini. Oke, kita tulis KSP-nya. Tipe KSP-nya itu adalah S. Ini kan belum diketahui ya. Nah, inilah yang ditanya kita. Kelarutan itu S. S-nya berapa nih yang belum diketahui? Berarti KSP adalah S pangkat 1 dikali, ini kan 2S ya, 2S pangkat koefisiennya 2. KSP-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 15. S pangkat satunya nggak tahu, 2S-nya saya ganti dengan angka ini, karena dia sudah diketahui, 2 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Oke, maka S-nya ketemu, 8 kali 10 pangkat min 15 dibagi 4 kali 10 pangkat min 10. Jawabannya 2 kali 10 pangkat min 5. Itu guys ya, kalian paham ya, jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. 5 dan 6 gunakan wacana ya. Nah, budayakan kalian baca dulu soalnya, baru lihat nih wacananya. Nomor 5, berdasarkan pada data di atas, reaksi asam basa Bronsted-Lowry yang benar. Oke ya. Nah, ini untuk poin 5 kita gunakan konsep ini guys. Nah, di sini diketahui nilai Ka masing-masing suatu asam. Kita punya konsep jika Ka semakin besar itu artinya kekuatan asam itu juga semakin besar gitu guys ya. Semakin besar Ka maka kekuatan asam semakin kuat. Nah, di sini siapa yang paling gede? Yang paling gede adalah ini ya, HNO3. Artinya HNO3 itu lebih asam daripada ini ya, H2SO4. H2SO4 lebih asam dari siapa guys? Dari ini ya, asam sulfit. Lebih asam dari siapa? Asam sulfida. Dan lebih asam dari siapa guys? Asam sianida, HCl. Nah, kalau kalian sudah menggunakan konsep seperti ini, gampang nih kita masuk ke nomor 5. Di sini kita lihat ya bahwa HCN itu sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, ini kelebihan 1H, dia kekurangan 1H, maka dia sebagai asam, ini sebagai basa konjugasi. Ya, kalau dia sebagai asam berarti ini sebagai basa, ini asam konjugasi. Oke ya. Apakah HCN lebih asam daripada HNO3? Salah ya, HNO3 lebih asam daripada HCN. Berarti ini salah. Poin yang ini yang sebagai asam yang mana? Kita lihat pasangannya saja ya guys. H2SO4 itu berpasangan dengan H3SO4 min. Pasangan asam basa konjugasi itu selisihnya harus 1H ya. Ini dengan ini berarti ini sebagai basa ya guys, karena dia kekurangan 1H. Ini adalah asam. Nah, berarti ini adalah asam. Sekarang kita lihat apakah H2SO3 lebih asam daripada H2SO4? Salah, H2SO4 lebih asam. Berarti harusnya nih H2SO4 sebagai asam, ini sebagai basa. Salah lagi. Kayak gitu ngeceknya ya. H2S berpasangan dengan HS min.
maka dia kelebihan 1H, maka dia dikatakan asam. Berarti ini adalah pasangannya ya, basa konjugasi ya. Karena dia asam berarti ini basa. Kita lihat apakah H2S itu lebih bersifat asam daripada HCN. Betul ya, H2S lebih asam daripada HCN. So, jawabannya adalah C. Begitu guys, maksud soalnya ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Nilai pH dari 100 ml HCN 0,015 m. Oke ya, dari wacana ini kita membutuhkan nilai Ka-nya HCN. HCN itu memiliki Ka 6 kali 10 pangkat min 10. Karena HCN itu adalah suatu asam lemah, maka mencari pH rumusnya pakai ini ya guys. Akar Ka dikalikan M. Oke ya. Ka-nya kita pakai 6 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasinya berapa? Mbak gunakan 1,5 ya, kali 10 pangkat min 2 ya. Saya buat seperti ini. 6 dikalikan 1,5 itu kan 9 ya. Min 10 dikalikan min 2 itu adalah min 12. Maka sini 3 kali 10 pangkat min 6. Oke, pH-nya ketemu 6 min log 3. Pasti kalian semuanya paham ya. Jawabannya adalah C. Nomor 7, campuran larutan berikut ini yang dapat menghasilkan larutan penyangga. Oke, larutan penyangga terbagi menjadi dua ya, penyangga asam dan penyangga basa. Pokoknya syaratnya kalau larutan penyangga itu harus ada yang sisa. Yang sisa yaitu yang lemah ya. Kalau misalkan penyangga asam itu artinya bersisa asam lemah dengan garamnya. Kalau penyangga basa berarti bersisa basa lemah dengan garamnya. Oke, berarti kita mencari yang reaksinya asam lemah ditambah basa kuat atau basa lemah ditambah asam kuat ya. Nanti yang lemah itu harus berlebih atau sisa. Yang kuat ini harus habis ya. Dan yang lemah-lemah nanti harus sisa. Inilah konsep penyangga. Oke ya, kita cek nomor 1. HCN itu asam lemah ya, 50 dikalikan 0,2 itu kan 10 milimol. NaOH kan basa kuat ya, 50 kalikan 0,1 itu 5 ya, berlebih asam lemah ya, maka ini betul penyangga asam. Basa kuatnya habis. Kita cek di sini, HCl itu adalah asam kuat. NH3 tuh basa lemah. Kalau kepingin membentuk penyangga berarti basa lemahnya harus sisa ya. Kita cek 50 dikalikan 0,1 berarti 5 milimol. Ini berarti 2,5 milimol. Oke, betul ya. HCl-nya habis, basa lemahnya sisa, berarti ini penyangga basa. Next, yang ini NH3 tuh basa lemah, HNO3 tuh asam kuat. Nah, ini berapa basa lemahnya molnya? 10. Ini berapa guys? 20 dikalikan 0,5 kan juga 10 ya. Nah, ini ternyata molnya sama. Dua-duanya artinya habis bereaksi. Ini tidak membentuk penyangga, tetapi membentuk hidrolisis garam nanti. Oke ya? Maka 1, 2, 3 itu jawabannya apa guys? Jawabannya adalah A. Next, langsung aja kita masuk ke soal nomor 8 ya. Larutan di bawah ini yang memiliki titik beku terendah. Oke, kita gunakan cara cepat aja ya guys. Yang namanya titik didih atau tekanan osmotik itu berbanding lurus. Dengan siapa? Dengan konsentrasi. Konsentrasi biasanya dalam bentuk molalitas atau dalam bentuk molaritas. Jadi kalau misalkan ditanya titik didih yang paling tinggi atau tekanan osmotik yang paling tinggi, maka kamu cari konsentrasi yang tinggi juga. Nah, sedangkan titik beku itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik dengan konsentrasi atau molaritas. Kalau mencari titik beku yang paling tinggi, maka kamu cari molaritas yang rendah. Tetapi kalau mencari titik beku yang paling rendah, kamu carilah molaritas yang paling tinggi. Inilah titik beku berbanding terbalik. Oke ya guys. Manakah yang memiliki titik beku terendah, maka kamu cari konsentrasi yang tinggi. Tapi jangan lupa, jika senyawanya elektrolit, kita kalikan ion ya. KCl sebuah garam, maka dia elektrolit, maka kita kalikan ion, ionnya 2. K-nya 1, Cl-nya 1 guys, maka 0,04. Ini adalah urea ya, tidak terion, maka tetap konsentrasinya 0,05. Ini garam ya, Al-nya 1, Cl-nya 3, ionnya 4. Berarti 0,08. Ini adalah gula ya, fruktosa, maka dia tetap non elektrolit. Ini adalah garam, CaCl3, ionnya 3, maka 0,03. Manakah titik beku yang terendah? Kamu cari konsentrasi yang paling tinggi. Jawabannya adalah C. Begitu. Paham ya guys?
Nomor 9. Pada temperatur tertentu, mula-mula terdapat 1 mol gas NOBR. Oke ya, ini contoh soal kesetimbangan. Tahun 2019 kesetimbangan keluar ya, satu soal. Kalian pasti bisa ya. Ini 2NO plus BR2. Mula-mulanya itu adalah 1 mol. Saya masukkan di sini, mula-mula reaksi setimbang. Begitu ya, kita buat dulu ya. Jika setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan mol NOBR dalam keadaan setimbang ya, dibanding dengan BR2 itu perbandingannya adalah 4:3. Pertanyaannya, jumlah mol NOBR yang terurai. Nah, berarti yang ditanya adalah alfa. Ya, yang terurai itu hanya yang reaktannya. Oke guys, gimana ini caranya? Jika dalam keadaan reaksi tidak ada apapun, maka kita bisa gunakan koefisien ya, karena dia koefisiennya 2, maka saya buat min 2x. Oke, reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Ini koefisiennya 2, maka plus 2x. Ini x ya, maka jadi x, ini 2x, ininya 1 min 2x. Lalu kita gunakan konsep ini. Ternyata perbandingan NOBR dengan BR2 itu adalah 4/3. Nah, kayak gini guys ya, kita kalikan silang. 3 min 6x, sininya 4x ya, 10x, sini 3, maka nanti x nya ketemu, x nya adalah 3/10. Oke, yang ditanya adalah alfa. Alfanya siapa? Alfanya NOBR. Apa rumusnya alfa? Rumusnya alfa itu adalah mol reaksi dibagi mula-mula. Itu rumusnya ya. Jadi yang bereaksi ini 2x. 2 dikalikan 3/10 itu berarti 6/10 ya. Dibagi awalnya kan 1 dikali 100%. Oke guys, maka jawabannya 60% ya. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 10, diketahui diagram seperti ini ya. Pernyataan yang benar. Oke ya guys, gini, yang namanya tabel entalpi itu udah 2 ya. Jika besok soalnya seperti ini artinya reaktan, ini adalah produk, ternyata produknya di atas, maka reaksinya itu adalah reaksi endoterm. Yang namanya entalpi mana sih? Entalpi itu adalah reaktan ke produk, inilah yang disebut entalpi. Lah, sedangkan reaktan kegundukan ini namanya energi aktivasi ya, energi minimum yang harus dimiliki reaktan untuk menghasilkan produk ya. Jadi kalau misalkan besok soalnya seperti ini, kita balik. Nah, kayak gini, reaktannya di atas, kok produknya di bawah, maka ini adalah suatu reaksi eksoterm ya. Nah, reaktan ke produk itulah yang dikatakan entalpi. Jadi entalpinya tuh ini ya. Nah, reaktan kegundukan ini yang disebut dengan energi aktivasi. Begitu cara membaca diagramnya, diagram entalpi. Nah, pernyataannya benar untuk reaksi ini gimana? Kita lihat, ini adalah sebuah reaktan. Produknya tuh di atas ya, karena produknya di atas maka reaksinya adalah reaksi apa guys? Reaksi endoterm ya. Nah, yuk kita cek poin ke-1, poin A ditambah B ini bisa ya, bukan bias. Bisa langsung membentuk P, salah. A ditambah B itu menghasilkan P melalui kompleks teraktivasi ya, yaitu AB plus AB crash dengan C crash ya. Berarti salah. A plus B membentuk P melalui kompleks teraktivasi AB C ya, AB ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat poin C, reaksi A ditambah B menghasilkan P melepas energi. Oke, ini kan kita reaksinya endoterm ya, maka kata-katanya bukan melepas dong, kata-katanya tuh menyerap energi. Nah, energinya sebesar berapa mbak? Yang namanya entalpi itu adalah AB menjadi produk, jadi energinya ini nih, F kurangi D, ininya nih, inilah yang dikatakan entalpi ya, F kurangi D. Harusnya ini betul, tapi kata-katanya melepas, salah ya, harusnya menyerap. Oke, reaksinya ekso salah. Oke ya, kalian paham ya guys ya, jawabannya adalah B. Nomor 11, diketahui persamaan termokimia H2O menghasilkan H2 dan setengah O2. Ini namanya entalpi penguraian ya guys, karena ada senyawa H2O diurai menjadi unsurnya. Adalah ini ya, berarti reaksinya adalah endoterm. Yang ditanya adalah kalor pembakaran H2. Oke, hati-hati ya, ditanya adalah kalor pembakaran H2. H2 itu kalau dibakar
itu kan menghasilkan H2O ya. Ini berarti kita setarakan setengah. Berarti reaksinya dibalik. Yang tadinya H2O-nya di kanan kita pindah ke kiri. Karena dibalik maka entalpinya jadi negatif ya. Negatif 2,242 kJ per mol ya. Kenapa per mol Mbak? Karena yang dibakar udah 1 mol. Oke. Ternyata yang dibakar tuh 4 gram. Berapakah sih nilainya kalor gitu ya guys? Rumus dasarnya entalpi standar itu adalah Q per mol. Berarti kita mencari Q bisa menggunakan rumus entalpi standar dikalikan mol. Oke guys, entalpi standarnya min 242. Berapa molnya? Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan mR-nya. mR-nya H2 tuh 2 ya, 2 kalikan 1. 4 bagi 2 itu kan 2 ya. Maka min 484 kilo Joule gitu. Oke, jawabannya adalah D. Langsung aja ya nomor 12. Senyawa di bawah ini yang atom pusatnya memenuhi kaidah oktet adalah yang namanya kaidah oktet berarti atom pusatnya memenuhi ada 8 elektron ya. Oke, apakah H2O? Sebenarnya kayak gini ya guys. O diikat H-nya kan ada 2. H itu golongan 1. O itu golongan 6 ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah atom pusatnya ini adalah oktet? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul deh dia oktet. Ya, karena 1 betul maka 3 juga betul. Gitu guys. Apakah CO2 itu juga oktet? Kita cek ya. C mengikat O-nya ada 2. O itu golongan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C itu golongan 4. Maka kakinya ada 4 ya untuk perikatan. Karena O nyumbangin 2, maka C juga harus nyumbangin 2. Apakah dia oktet? Betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intinya oktet juga. 2 betul. Apakah BF3 iya? Tidak ya guys. Kita lihat deh. Nih, F itu golongan 7. 1. Saya atasin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B itu golongan 3, boron ya. Maka dia punya kaki 3 untuk perikatan. 2, 3. Kita lihat intinya. B itu hanya punya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia tidak oktet ya. 4 salah. 1, 2, 3 itu apa guys? Jawabannya adalah A. Oke ya, kita 12 nomor aja untuk kesempatan kali ini. Nah, kita lanjut dengan kesempatan video berikutnya ya. Semoga kalian semuanya sukses. Jangan lupa berdoa, belajar, minta doa orang tua. Pasti kalian bisa besok UTBK-nya ya. Semangat. Assalamualaikum.